Dinamikanya memang menarik sekali. Tadi sekaligus juga melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya, memang kalau kita lihat manufaktur, beberapa sektor manufaktur di Indonesia dengan bergeliatnya kembali ekonomi Cina memang akan meningkatkan ekspor ya sebagian. Terutama kalau saya melihat di sini misalkan beberapa yang punya tujuan ekspor ke Cina, produk besi dan baja misalnya atau produk plastik. Nah, ini akan akan meningkat kembali permintaannya. Nah, tapi di sisi yang lain, nah terutama adalah garment tadi ya, dan juga alas kaki, sepatu. Nah, ini yang punya tujuan utama sebetulnya adalah selama ini Amerika yang besar ya. Nah, tapi dengan kondisi di Amerika ada kekhawatiran resesi, permintaan dalam negerinya turun, permintaan impornya juga turun, dan ini sudah berdampak dari akhir tahun yang lalu ya, ada banyak sudah cancel order ekspor ke sana. Dan ini kalau dalam kondisi seperti ini kan sebetulnya yang diharapkan adalah bagaimana bisa mencari pasar alternatif, dan yang paling mungkin memang adalah pasar dalam negeri yang mana kita prediksikan tahun ini kondisinya masih lebih baik dibandingkan dengan pasar di luar ya, terutama tadi Amerika dan Eropa. Nah, sehingga yang diharapkan adalah bagaimana fasilitasi ya bagi para pelaku industri garmen dan juga alas kaki yang tadinya banyak mengekspor keluar ke Amerika, ke Eropa, sekarang ke dalam negeri. Nah, tapi dalam kondisi di mana Cina kemudian kembali bergeliat, ya tentu saja mereka akan mencari pangsa pasar yang paling potensial. Mereka juga pasti akan melihat kondisi di Amerika yang tidak terlalu kondusif pada saat sekarang. Nah, ada kemungkinan memang juga mencari pasar yang paling prospektif ya. Salah satunya adalah Indonesia tentu saja. Dan kalau kita melihat bagaimana perdagangan kita dengan Cina, nah ini hambatannya kan sebetulnya sudah rendah karena kita sudah ada kerjasama perjanjian dagang CAFTA ya. Ini tarif impor kita dari Cina sangat rendah untuk produk-produk manufaktur. Nah, jadi ini yang memang harus diantisipasi karena upaya tadi ya untuk mempertahankan kinerja uh, industri garmen dan juga alas kaki dengan menambah pangsa pasar di dalam negeri ini bisa jadi terhambat dengan penetrasi atau meningkatnya penetrasi impor dari barang-barang dari Cina untuk barang-barang yang sama. Nah, jadi dalam konteks ini maka perlu ada penyesuaian dari sisi kebijakan ya, terutama di perdagangannya. Nah, namun jangan lupa juga bahwa masalahnya itu bukan hanya di hilir, masalah juga di hulu. Ya, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Angga kalau tidak salah. Jadi kita manufaktur secara keseluruhan kan menghadapi juga kondisi peningkatan biaya produksi dari inflasi ya. Jadi impor lebih mahal untuk bahan baku, energi lebih mahal, kemudian juga logistik. Nah, ini yang juga menekan ya, bukan hanya industri garmen dan juga alas kaki, tapi juga industri-industri yang lain. Nah, artinya dalam kondisi seperti ini, di samping tadi antisipasi dari kebijakan di hilir di perdagangan, juga adalah bagaimana mengatasi ya kenaikan biaya produksi karena faktor inflasi, karena kita prediksikan di tahun ini masih akan terus terjadi, apalagi dampak dari recovery Cina juga ini tadi yang dikhawatirkan adalah meningkatkan kembali inflasi global ya, sehingga ini akan mempengaruhi juga tingkat inflasi di dalam negeri begitu. Baik, karena tadi Anda menyebut ya langsung mengenai dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi China dengan dibukanya kembali ekonomi mereka, ada dampak tersendiri yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar global yaitu adalah Ya. peningkatan inflasi global dan tentunya ini nanti akan berimpact lagi pada harapan pelaku pasar yang selalu berharap bahwa The Fed akan kembali less hawkish dengan ada inflasi yang sudah mulai menurun kemarin di 6,5%. Nah, kekhawatiran ini bagaimana dampaknya ke pasar keuangan Indonesia mengenai tingkat inflasi global yang terpengaruh oleh peningkatan aktivitas ekonomi China yang kembali dibuka, Pak Faisal? Ya, jadi ini memang sudah menjadi pembicaraan di banyak kalangan ya, bahwa recovery Cina ini akan mempersulit langkah The Fed untuk memerangi inflasi di Amerika yang sebetulnya dalam beberapa bulan terakhir itu sudah mulai kelihatan perubahan signifikan, penurunan signifikan. Kalau kita lihat di peaknya di tahun lalu itu sampai 9%, nah terakhir itu di kisaran 6%. Nah, tapi kan targetnya kan lebih rendah lagi sebetulnya ya, di sekitar 2 sampai 3%. Nah, sepanjang target itu belum tercapai, sebetulnya kecenderungan dari The Fed untuk meningkatkan suku bunganya masih akan terjadi pada tahun ini. Nah, harapannya akan lebih rendah lagi daripada 6%, tapi dengan recovery Cina ini akan lebih susah ya karena dorongan demand-nya
lebih besar ya akan meningkat ya sehingga ini juga meningkatkan harga-harga di berbagai macam produk ya sehingga ini pada akhirnya juga nanti The Fed akan lebih kembali akan lebih hawkish yang tadinya kita prediksikan sebetulnya less hawkish dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu saja respon daripada Bank Indonesia biasanya juga akan mengikuti ya, akan meningkatkan suku bunga yang artinya bahwa penyaluran kredit ya ini akan menjadi lebih biaya untuk pinjaman ya untuk kredit itu akan lebih mahal tentu saja. Walaupun dari sisi pasar keuangan misalkan di perbankan itu akan mungkin masih relatif aman gitu ya dengan kenaikan tingkat suku bunga tapi mungkin di sektor realnya. Nah, dan pasar modal juga sebetulnya dalam kondisi tingkat suku bunga yang lebih tinggi ini biasanya berkebalikan hubungannya ya. Jadi kondisinya juga akan kinerja lebih tertekan ya dalam kondisi tingkat suku bunga yang lebih tinggi.